Gini cuy, aku berpendapat lebih agak mungkin satu langkah ke depan dikit. Kalau kita melakukan lockdown, ekonomi kita akan terpuruk, tapi kita selamat itu nggak apa-apa. Daripada ekonomi kita naik, ekonomi kita meningkat, tapi rakyat kita tidak ada, itu percuma. Itu sama saja dengan ya negara mati cuy. Dimana lu kaya, lu punya apa aja, tapi lu meninggal gitu cuy. Jadi itu untuk siapa? Assalamualaikum, hello, welcome my channel. Oke, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang virus corona, tapi lebih ke arah dampak lockdown di Indonesia. Jika lockdown diterapkan di Indonesia, apa sih dampaknya? Jadi pertama kali kita akan membahas itu cuy, lockdown dengan social distancing. Social distancing dengan lockdown itu sangat-sangat berbeda, tapi kurang lebih sama gitu, ada kesamaan gitu cuy. Dimana kalau lockdown itu yaitu melarang suatu warga untuk masuk ke suatu tempat, itu dikarenakan ada kondisi darurat cuy, atau biasa juga dikatakan itu penutupan akses gitu dari dalam maupun ke luar. Kalau full lockdown itu adalah istilahnya itu penguncian itu secara penuh. Jadi kalau ingin keluar itu harus memerlukan izin. Di Malaysia sudah menerapkan itu. Dan jika misalnya satu warganya melanggar, maka akan didenda sekitar 3,5 juta kalau lockdown. Kalau social distancing itu lebih ke mengurangi jumlah aktivitas di luar rumah. Seperti kalian kalau ingin nonton, ingin ke stadion, ke pasar, itu setidaknya kalian harus mengurangi aktivitas itu. Jikapun darurat atau urgent gitu, kalian ke tempat umum itu harus ada jaraknya 1,5 meter gitu cuy dari orang lain. Jadi bang, apa dampaknya? Oke, dampaknya itu lebih ke ekonominya, dimana ada salah satu negara yang melakukan lockdown itu, seperti kita ambil contohnya seperti Malaysia. Malaysia itu mengambil langkah lockdown dan masyarakatnya pembelian secara panik gitu, jadi dia pembelian secara besar-besaran, sehingga kan efeknya itu bisa menyebabkan inflasi gitu cuy. Jadi lanjut lagi gini cuy, kalau dari sisi positifnya lockdown ini sangat bagus, dimana bisa mengurangi infeksi COVID-19 atau virus corona ini menyebar secara luas. Tetapi kalau dampak negatifnya ya lebih ke ekonomi. Ibu Sri Mulyani mengatakan jika misalnya keadaan seperti ini masih bisa tumbuh 4% ekonomi Indonesia. Tapi misalnya kalau terlalu lama, maka Indonesia akan mengalami penurunan ekonomi sekitar 4%. Jadi perbandingannya hanya 4%. Jadi gini, lockdown itu juga akan mengganggu distribusi barang dan jasa. Jadi orang akan terganggu sehingga melakukan beli secara berlebihan, dan itu juga menyebabkan inflasi. Inflasi terbesar di Indonesia itu pada tahun 1998, di mana itu mengalami krisis moneter sehingga harga rupiah itu, kalau tahun ini mulai dari video ini direkam, harga rupiah itu 16.000. Jadi bisa kemungkinan Indonesia akan mengalami krisis moneter lagi. Itu dampak terburuk lockdown cuy. Tapi dampak positifnya sangat banyak, yaitu kesehatan kita mungkin akan lebih baik gitu. Gini cuy, kalau kita memikirkan negatifnya, kalau lockdown itu sangat-sangat ekonomi. Tapi kalau kita memikirkan positif, kita akan tetap sehat dan kita akan tetap ada cuy. Kalau misalnya tidak dilakukan lockdown, ekonomi kalian meningkat, tapi kalian meninggal itu percuma cuy. Jadi setidaknya biarlah ekonomi kita turun, tapi kita tetap sehat dan rakyat ini masih ada. Kalau misalnya tidak ada dilakukan lockdown, sehingga orang-orang banyak yang terinfeksi, di mana satu orang bisa menyebabkan 2, 3, 4 yang terinfeksi, lalu dia dari 4 ini menyebar lagi ke yang lainnya. Jadi saran aku sih lebih baiknya kita lockdown secara besar-besaran. Meski ekonomi akan turun ya nggak apa-apa, setidaknya kita selamat. Dimana keseimbangan manusia antara ekonomi itu, manusia harus berada di atas sekali, bukan ekonomi di atas baru manusia. Ngomong apa gitu. Jadi gini cuy, aku ingin menjelaskan sedikit.
Percuma kalau kalian punya harta, punya kejayaan, punya apa aja gitu. Tapi kalau kalian sakit-sakitan itu percuma. Maka dari itu lebih baik kalian sederhana tapi kalian sehat daripada kalian banyak harta tapi kalian sakit. Ya kurang lebih kayak gitulah. Maka dari itu sangat baik sekali kalau kita melakukan lockdown. Banyak sekali negara-negara yang melakukan lockdown. Kenapa Indonesia tidak lockdown secara besar-besaran? Seperti Cina, kasus di Cina, dia melakukan lockdown dan udaranya meningkat lebih sehat gitu 21%. Dan kita belajar dari flu Spanyol bahwa sangat efektif dilakukan lockdown, di mana flu Spanyol menurun drastis ketika dilakukan lockdown secara besar-besaran. Lalu pendapat kalian gimana setelah menonton video ini? Kalian setuju lockdown atau tidak? Atau kalian lebih mementingkan ekonomi daripada kesehatan kalian sendiri atau kesehatan orang lain lah? Oke, sampai di sini aja. Terima kasih sudah mau menonton. Mungkin next time aku akan buat video-video lagi, video tentang yang gimana gitu cuy kayak. Oke, terima kasih sudah mau menonton. Supportnya jangan lupa, dan kalian komentar kalian setuju di Indonesia ini lockdown secara besar-besaran atau kalian setuju begini aja tapi banyak risiko-risiko, banyak yang terserang penyakit. Kalian setuju yang mana? Oke, thank you.